Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan 10 akan menjelaskan tentang pengawasan etika. Untuk yang pertama yaitu pengertian pengawasan etika. Nah, pengawasan di sini dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Fahmi dalam Ehrlich, Milta, dan kawan-kawan tahun 2015, pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh dapat mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Sedangkan menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satria di tahun 2016, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan menurut Deliangki atau Atmodiwiryo dalam Satria di tahun 2016, pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan, dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang telah dikehendaki. Nah, dari pengertian di atas, pengawasan dapat disimpulkan sebagai salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terrealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dapat pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pengawasan etika. Nah, pengawasan etika di sini digunakan untuk menjaga agar suatu usaha atau pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan keinginan. Setiap aturan hanya bisa efektif apabila ditegakkan dan pelaksanaannya diawasi. Jika memenuhi aturan, akan diberikan reward, dan jika mereka melanggar, akan diberikan hukuman atau penalti. Nah, reward di sini dapat sering disebut dengan penghargaan atau hadiah, merupakan sesuatu yang didapat, misalnya dapat bonus atau tambahan gaji. Sedangkan hukuman atau penalti dapat berupa sanksi berat, sanksi sedang, maupun sanksi ringan. Nah, sanksi berat di sini biasanya berakibat pada turunnya jabatan atau bahkan dibebaskan dari jabatan alias PHK. Sedangkan sanksi sedang dapat berupa pemotongan gaji atau penundaan promosi. Untuk yang sanksi ringan biasanya diberikan dalam bentuk teguran lisan atau tulisan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biasanya di dalam manajemen dikenal dengan istilah stick dan carrot untuk menunjukkan cara manajer memotivasi pekerja agar berprestasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika berprestasi mereka akan diberikan carrot atau hadiah atau tambahan. Jika melanggar atau memiliki prestasi substandar, maka akan dikenakan stick atau sanksi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan pahala, kenikmatan, dan surga bagi mereka yang melakukan amal baik. Begitu juga sebaliknya. Allah juga akan memberikan dosa, azab, dan neraka jika mereka melakukan pelanggaran atas aturan yang dibebankan Allah Subhanahu wa taala. Maka, dari hal tersebut dapat menjadi alasan yang relevan bagi penegakan etika berbisnis atau bernegara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Novi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai perlunya pengawasan. Nah, dalam perlunya pengawasan itu akan kita bagi menjadi dua sub, yang pertama secara informal dan yang kedua secara formal. Nah, kita menginjak nih ya, yang pertama yaitu informal. Secara normatif, diri kita seorang muslim, apabila kita beriman, bertakwa, mereka pasti paham dong dengan
diri mereka sendiri, bahwa pengawas itu berada pada diri kita sendiri atau individu kita sendiri. Nah, semua itu sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Hafiz, yang mana teman-teman pasti tahu dong artinya, yaitu Allah Maha Pemelihara dan penjaga segala sesuatu, sehingga tidak ada yang luput dari pengawasannya atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan yang kedua, sesuai dengan keyakinan kita terhadap malaikat, dua malaikat, yang pertama Raqib dan yang kedua Atid, yang mana kita juga pasti paham mereka itu tugasnya seperti apa. Ya, tugasnya yaitu mereka mencatat amal baik dan buruk kita, seperti itu. Nah, apabila seorang individu, kita ini memahami konsep dasar seperti itu, pasti kita akan senantiasa menyaring dan memilah tindakan-tindakan agar kita selalu berada dalam lingkup yang sesuai dengan syariatnya tentunya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu secara formal. Kenapa harus ada formal? Kan informalnya udah kan ya, seperti itu. Nah, apabila kita lihat secara institusional itu kan kalau hanya kita mengandalkan ke diri kita sendiri itu kurang gitu ya, kurang luas gitu. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ya kalau orang itu memahami gitu ya, kalau enggak kan nanti arahnya juga perdagangannya nanti seperti apa, seperti itu. Nah, itu ada dilihat secara formalnya melalui Al-Hizbah. Al-Hizbah itu merupakan suatu lembaga atau departemen yang berada di kepemerintahan dan itu tujuannya untuk mengawasi begitu ya. Nah, Al-Hizbah itu sudah ada loh sejak zaman Rasulullah, dan di era apapun itu juga terkenal, akan tetapi dengan nama yang berbeda, yaitu Madesit. Nah, pasti teman-teman bingung, Al-Hizbah itu apa sih sebenarnya, saya juga baru dengar kan gitu kan. Nah, ternyata Al-Hizbah itu contohnya kalau di Indonesia apa? MUI, BPOM, KPPU lah, itu merupakan Al-Hizbah yang berada di Indonesia. Nah, menurut filsuf yaitu Ibnu Taimiyah itu Al-Hizbah itu mengawasi dan mengontrol semua aspek kegiatan ekonomi, masalah spiritual dan moral, serta mengawasi proyek sipil dan sosial, seperti itu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah itu Al-Hizbah itu kayak lebih ke menganjurkan hal yang baik dan melarang hal yang buruk dalam wilayah kewenangan pemerintah. Jadi itu kan maksudnya itu dalam satu koridornya itu ada di pemerintahan gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai fungsinya. Menurut Al-Mawardi itu fungsinya itu apa? Memerintahkan sehingga menjadi kebiasaan yang umum, seperti itu. Lah, menurut Muhammad Al-Mubarak itu juga ada, yaitu fungsi kontrol dari pemerintah melalui pengawasan terhadap kegiatan perorangan, yaitu mencakup dalam bidang agama, ekonomi maupun kehidupan kolektif atau publik. Jadi sifatnya itu menyeluruh, seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu menurut Nicola Ziyadeh. Nah, itu fungsinya apa? Sebagai kontrol pasar, moral dan adab secara umum, seperti itu. Nah, itu merupakan kayak fungsi-fungsinya menurut para ahli mengenai Al-Hizbah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pejabat yang berada di Al-Hizbah yang kita sebut sebagai muhtasib gitu ya. Nah, muhtasib itu ada beberapa kriteria agar bisa menjadi muhtasib. Yang pertama, memiliki integritas moral yang tinggi. Yang kedua, kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, pasar, dan ukuran bisnis tentunya. Nah, apa sih kegiatan yang berada di muhtasib itu sendiri? Yaitu ada banyak ya. Yang pertama yaitu sesuai dengan tema kita, yaitu mengawas. Otomatis kegiatannya itu mengawasi aspek sosial ekonomi secara menyeluruh. Nah, menyeluruh itu mencakup mengenai mencukupi barang kebutuhan, industri, jasa, dan perdagangan tentunya. Nah, yang kedua itu mengawasi isu kegiatan perdagangan. Nah, mengawasi isu kegiatan perdagangan itu terkait mengenai permasalahan-permasalahan yang berada di lingkungan, seperti praktek ekonominya, industrinya, jasa profesi, standar produknya seperti apa, praktik pemalsuan, apabila ada kualitas yang berbeda, kuantitasnya tidak sesuai dan sebagainya, itu merupakan kegiatan seorang muhtasib juga. Nah, selanjutnya itu memeriksa bangunan. Kenapa harus memeriksa bangunan? Nah, bangunan itu kan tidak selamanya ya, kalau semisal perusahaan A itu mendirikan tapi dia melanggar, seperti
mengakibatkan pencemaran, terus bangunnya itu membahayakan dan mengganggu lalu lintas, terus industri itu mengeluarkan limbah, terus polusi yang mengganggu secara umum seperti itu kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjamin ketersediaan barang serta kebutuhan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir itu mengawasi perilaku sosial penduduk. Nah, dalam mengawasi perilaku sosial penduduk itu merupakan pelaksanaan kewajiban seperti agama dan pegawai negeri serta pelaksanaan jasa profesi seperti dokter, yang jasa-jasa seperti itulah gitu. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi dan wewenang muhtasib. Fungsi mustahib dibedakan ke dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang agama, kedua, bidang moral, dan yang ketiga, bidang pelayanan umum. Bidang agama, misalnya kecurangan timbangan dalam penjualan, orang yang tidak bayar hutang, tidak melaksanakan sholat Jumat, dan sholat wajib lainnya, tidak melaksanakan puasa ketika bulan Ramadan, dan lainnya. Yang kedua, bidang moral, misalnya hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga tidak minum arak, melarang musik yang diharamkan, game dan mainan yang tidak baik, bisnis yang curang, bisnis yang di dalamnya terkandung riba, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bidang pelayanan umum, misalnya memeriksa kesehatan suplai air, memastikan orang miskin mendapatkan tunjangan, menjaga keamanan berlalu lintas, dan lain sebagainya. Lalu wewenang muhtasib. Wewenang muhtasib antara lain memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan sholat wajib lainnya, menegakkan kebenaran, membayar utang, tidak berbohong, tidak mengurangi timbangan, dan tidak melakukan penipuan, serta lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban mustahib. Kewajiban mustahib menurut Akram Khan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaksanaan atas hak Allah, yakni ibadah, termasuk di dalamnya memelihara masjid. Yang kedua, pelaksanaan hak-hak masyarakat, yakni perilaku di pasar, kebenaran timbangan, dan kejujuran bisnis. Dan yang ketiga, pelaksanaan yang berkaitan dengan keduanya, yakni menjaga kebersihan jalan, lampu jalan, bangunan yang mengganggu masyarakat, dan hal lainnya. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang pengawasan yang baik. Etika sendiri didefinisikan sebagai sesuatu aturan yang mengatur baik buruknya perilaku seseorang, di mana tujuannya itu nanti adalah untuk mengatur kehidupan manusia atau masyarakat agar berjalan secara tertib dan teratur. Sehingga dalam pelaksanaannya, etika itu perlu untuk diawasi atau perlu adanya pengawasan. Sehingga etika tersebut nantinya dapat berjalan dengan baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik, maupun bisnis. Nah, menurut Harahap tahun 2011, ada beberapa ciri sistem pengawasan yang baik yang dikemukakan, yaitu antara lain, yang pertama, itu melakukan seleksi dan penempatan yang tepat. Maksudnya adalah pengawas dalam hal ini ataupun lembaga pengawas itu harus melakukan seleksi dan penempatan yang tepat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pengawasan etika tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua itu melakukan pelatihan. Nah,
pelatihan ini merupakan program kontinuitas atau keberlanjutan atas sistem pengawasan yang baik. Kemudian memakai pengawasan budaya. Nah, ini kita ambil contoh. Pengawasan budaya di negara barat dan negara timur itu tentu berbeda. Kalau di negara barat menggelar pesta dengan mengkonsumsi alkohol itu tentu dianggap wajar-wajar saja. Tapi kalau diterapkan di negara timur seperti Indonesia ini, itu dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak boleh dan bahkan bisa melanggar etika mengkonsumsi alkohol itu, sehingga dalam pengawasannya harus memperhatikan budaya tersebut. Kemudian memberikan reward berdasarkan kelompok. Jadi memberikan reward berdasarkan kelompok ini tujuannya adalah untuk memicu atau meningkatkan pengawasan etika yang lebih baik selanjutnya. Kemudian penyediaan sumber-sumber yang diperlukan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sumber-sumber itu antara lain contohnya sumber daya manusia, si pengawas tersebut, ya. Si pengawas tersebut atau sumber daya manusianya itu harus mempunyai komitmen, moralitas, dan tanggung jawab yang tinggi sehingga sistem pengawasan yang baik dapat terwujud. Kemudian sumber-sumber yang lain itu adalah aturan. Aturan ini sebagai landasan dalam melaksanakan pengawasan yang baik. Terima kasih. Selanjutnya, Materi selanjutnya adalah pengawasan etika di Indonesia. Jadi pengawasan etika di Indonesia ini masih sangat lemah karena banyaknya pelanggaran etika, pelanggaran undang-undang yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena lemahnya pengawasan pemerintah sebagai regulator terhadap etika. Beberapa faktor atau penyebab terjadinya masalah etika ini ada banyak. Yang pertama itu ada Indonesia, karena Indonesia negara sekuler yang tidak menempatkan Tuhan, spiritualisme di atas materi dan dunia. Yang kedua adalah budaya masyarakat yang masih tradisional seperti adanya budaya sungkan dan ewah pekewoh. Yang ketiga karena banyaknya lembaga pengawasan yang bekerja tanpa koordinasi. Yang keempat praktik korupsi dan penyelewengan yang sudah membudaya. Dan yang kelima, ada kualitas sumber daya manusia, pengawasannya yang belum sempurna, baik kualitas moral, keahlian, dan tanggung jawab dalam bekerja. Selanjutnya adalah penutup. Salah satu kelemahan dalam kehidupan ini adalah fungsi pengawasan. Kelemahan tersebut berasal dari sifat manusia yang memang diciptakan lemah. Ada makhluk kuat yang terus-menerus menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Hal inilah yang akhirnya terbawa dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia diberi kewenangan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu, manusia harus menjaga diri karena amanah yang diterimanya adalah khalifah atau pengganti Allah. Sudah seharusnya manusia selalu berlindung serta memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah untuk menjaga dirinya dari godaan setan. Di dunia bisnis dan manajemen, kita dikenalkan dengan fungsi pengawasan sebagai fungsi yang harus dilakukan atau dijalankan oleh pemimpin. Namun, karena sifat tadi, banyak manusia yang tidak mau diawasi, inginnya bebas, termasuk dalam sistem kapitalisme yang menyerahkan pengawasan kepada mekanisme pasar yang dikomandoi atau diatur oleh modal atau pemilik modal kapitalis. Dan akhirnya sang kapitalis akan melakukan semua hal untuk kepentingan pribadinya dan akan menyebabkan kerugian oleh semua pihak. Oleh karena itu, mari sekarang kita menciptakan sistem pengawasan. Cari pengawas kita, dan pengawas yang paling efektif adalah iman dan rasa takwa yang menganggap bahwa Allah selalu melihat kita. Malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat semua amal kita yang kita lakukan dan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.